Ya baiklah pemirsa PAL TV untuk membahas lebih lanjut terkait peluang wisata health tourism di Sumatera Selatan yang dicanangkan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Selatan. Saat ini kita sudah terhubung bersama pelaku pariwisata yang juga sebagai Sekretaris PHRI Sumatera Selatan, yakni Bapak Sarjuri. Halo, selamat siang Pak Sarjuri. Selamat siang Mbak Putri dan para pemirsa liputan Metropolis siang. Apa Baik, kabar? tentunya semangat dan juga sehat ya Pak ya. Terima kasih atas waktunya sudah bergabung Alhamdulillah. bersama kami di Liputan Metropolis Siang. Pak Sarjuri, untuk mengawali perbincangan kita pada siang hari ini, bagaimana Pak menurut Anda sendiri ini menilai potensi Sumatera Selatan untuk berkembang menjadi provinsi health tourism di Indonesia? Ya, baik. Terima kasih atas waktunya dan kami sangat sukacita yang mendengarkan Pak Gubernur dan mencanangkan tahun 2026 Sumatera Selatan atau Palembang khususnya sebagai destinasi health tourism. Nah, ini sangat positif sekali bagi pariwisata, ya. Dan kami yakin itu dapat dikembangkan dengan baik karena fasilitas ya, sudah tersedia. Tinggal bagaimana kita mengemasnya. Di Palembang sendiri sudah ada 3 rumah sakit tipe A ya, sehingga itu sudah bisa tentu dipasarkan dan dikelola sebagai destinasi wisata kesehatan. Saya rasa untuk kedepannya ini sangat sekali bisa dikembangkan dengan sangat baik. Baik, Pak Sarjuri. Nah, menurut Anda sendiri, Pak, selaku pengamat dan juga selaku pelaku pariwisata, apa saja ini langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah Provinsi Sumatera Selatan saat ini yang sudah sejalan dengan standar dan pengembangan health tourism sendiri? Ya, health tourism sendiri sebetulnya ada 2 aspek ya. Satu adalah medical tourism, kedua adalah wellness tourism ya. Untuk medical tourism ini di Palembang untuk fasilitas rumah sakit sudah sangat memadai, peralatannya juga sudah sangat baik, sangat canggih, seperti di RSMH itu ya sudah juga dahulu sudah mulai melaksanakan itu, dan dia ada fasilitas unggulan yang bisa dikategorikan sebagai fasilitas yang sangat memadai untuk dijadikan sebagai unggulan untuk tourism, health tourism. Nah, itu utamanya kendalanya memang saat ini adalah di sumber daya ya. Karena health tourism ini sendiri kan memang harus ditekankan utamanya adalah juga pada pelayanan semua yang terlibat di dalam pelayanan kesehatan. Nah, ini tentu menjadi PR besar untuk diperbaiki, dibenahi, dan bisa mulai dari sekarang. Dan kami sebagai PHRI yang tentu bergerak di bidang hospitality siap mensupport ya untuk memberikan dukungan baik berupa pelatihan dan lain-lain untuk meningkatkan pelayanan yang bisa dikategorikan pelayanan yang menyenangkan atau pelayanan yang memuaskan ya, karena memang di pariwisata ini utamanya adalah di pelayanan pelayannya itu sendiri yang harus betul-betul dapat memberikan pelayanan yang terbaik gitu ya, sehingga tidak ada keluhan terkait dengan pelayanan. Kalau untuk rumah sakitnya sendiri saya rasa sudah siap ya, tinggal pelayanannya saja bagaimana kita kembangkan betul-betul mereka itu bisa diandalkan dalam hal memberikan pelayanan yang terkait dengan rencana ataupun yang dicanangkan Pak Gubernur sebagai health tourism. Baik, Pak Sarjuri. Lalu apa ini, Pak, kekuatan utama di Sumatera Selatan sendiri yang bisa dijadikan nilai jual untuk menarik wisatawan yang membutuhkan layanan kesehatan, Pak? Ya, baik ya. Itu tadi ya, karena memang kalau pariwisata itu sifatnya adalah holistik ya, harusnya menyeluruh, sehingga memang secara detail pun juga harus diperhatikan ya. Kenyamanan itu nomor satu, kenyamanan, keramah tamahan, kebersihan ya. Itu yang utama dari mulai datang di Palembang sampai dengan masuk rumah sakit, saat pelayanan, termasuk juga pasca pelayanan. Nah, itu penting sekali sehingga memang dari pengalaman tadi itu orang akan bercerita terkait dengan pelayanan kesehatan di Palembang ya. Sehingga inilah yang akan mendapatkan dampak positif nanti ke depannya untuk dijadikan sebagai destinasi wisata kesehatan. Oke, baik Pak. Nah, mengenai health tourism ini sendiri di Sumatera Selatan ini kan penuh dengan daya alam dan juga seperti pemandian air panas ataupun dengan alam lainnya. Ini untuk mendukung konsep wellness tourism sendiri itu bagaimana, Pak? Ya betul. Jadi yang aspek keduanya adalah wellness tourism tadi ya. Wellness tourism itu terkait dengan perjalanan wisata untuk
kesembuhan, untuk penyegaran gitu ya, sehingga dikemasnya itu sebagai wisata yang menyenangkan. Itu banyak kaitannya dengan akupunktur, spa ya, terus hal lain-lain yang bisa untuk membuat kalau sekarang ini orang mau menghilangkan stres dan lain-lain, nah wellness tourism ini yang paling tepat ya untuk dipasarkan ataupun untuk dikembangkan. Dan di Palembang fasilitasnya sudah sangat banyak. Nah, tadi sebelumnya sudah Bapak menjelaskan bahwasannya di rumah sakit yang ada di Sumatera Selatan ini sudah cukup mumpuni. Lalu bagaimana ini Pak kesiapan dari industri pariwisata di Sumatera Selatan seperti hotel, transportasi, dan juga agen perjalanan dalam mendukung konsep health tourism ini? Ya, baik. Ya, kami mulai dari PHRI dulu, Mbak ya. Jadi Baik. kalau PHRI ini kan hotel dan restoran ya. Tentunya kalau ini memang sudah menjadi komitmen kita bersama, ya kita harus bergerak bersama gitu ya. Utamanya kalau di kami ini kan punya banyak jaringan ya. Jaringan kami nggak hanya di nasional tapi juga internasional. Sehingga apabila ini nanti sudah menjadi suatu program yang harus kita sama-sama promosikan bersama, ya kami sangat siap dan sanggup untuk melakukan itu ya, sehingga gaungnya itu bisa lebih cepat gitu. Lalu di Sumatera Selatan sendiri dan pemerintahnya, apakah juga nanti ke depannya akan ada program insentif ini bagi investor yang ingin mendukung health tourism yang ada di Sumatera Selatan, Pak? Harapannya begitu Mbak ya, harapannya kita bisa mendapatkan insentif apapun itu namanya ya, tapi intinya nanti sebetulnya ini adalah kerja gotong royong, tidak bisa hanya satu sisi saja atau rumah sakit saja, tapi semua harus terlibat karena pariwisata itu sifatnya adalah holistik ya. Utamanya adalah kembali saya tekankan tadi, ini yang harus dibenahin dahulu adalah mengenai pelayanannya ya. Pelayanan itu memang harus betul-betul detail ya, dan jangan sampai program ini sudah bagus, tapi tidak bisa berjalan karena pelayanannya yang kurang siap. Oke, baik. Berarti lalu untuk pelayanannya perlu ditingkatkan kembali ya, Pak ya. Betul, Dan betul, jika betul. dibandingkan ini Pak dengan provinsi lain yang sudah lebih dahulu mengembangkan health tourism sendiri, apa ini tantangan terbesar yang akan dihadapi oleh Provinsi Sumatera Selatan? Ya sebetulnya kan semua health tourism ini kan pangsa pasarnya luas ya. Jadi kita sebetulnya bisa juga meniru dulu yang sudah ada, atau tidaknya nanti kita bisa perbaikin inovasi apa yang kurang dari pihak yang sudah melaksanakan ya. Tapi intinya kalau pangsa pasarnya kan kesehatan ini sangat besar ya. Hmm? Jadi tidak ada masalah dengan istilahnya kota yang sudah duluan menjalankan itu. Justru malah kita bisa belajar dari mereka apa yang sudah dijalankan dan apakah sejauh ini berhasil, atau kalau kurang berhasil apa yang menyebabkan kurang berhasil, sehingga bisa menjadi acuan ataupun ini kita ya seperti dasar ataupun bahan untuk perbaikan itu ya. Oke, baik. Nah, lalu sejauh mana ini Pak peran promosi dan juga branding daerah akan menentukan keberhasilan Sumatera Selatan dalam menembus pasar wisata kesehatan ini, Pak? Ya, itu tadi memang ini tidak bisa kerja cepat, tapi ini kerja konsisten ya, atau kerja terus menerus. Jadi intinya tuh kita nggak bisa promosi hari ini besok langsung rame, atau kalau orang bilang itu sekarang seperti makan sambal ya, sekarang kita langsung pedas ya. Tapi nggak, kita memang ini harus kerja jangka panjang, tapi harus dimulai. Nah, dimulainya inilah harus sudah dicanangkan. Ini dimulainya dari mana dulu awalnya, step-stepnya itu ya. Yang sudah siap tentu tinggal dilaksanakan, tapi tidak bisa hanya satu sisi yang sudah siap, sisi yang lainnya belum. Karena ini satu kesatuan, nanti akhirnya kalau tidak siap secara keseluruhan, justru nanti malah feedbacknya atau responnya malah tidak baik ke depan. Nah, itu agak agak sulit memperbaikinya. Mendingan sempurna atau bagus dari awal daripada nanti kita mulai tapi sudah banyak ini istilahnya keluhan-keluhan yang akhirnya nanti malah bisa merusak dari program yang kita akan jalankan. Oke, baik Pak. Ini lalu pemerintah Provinsi Sumatera Selatan sendiri nantinya akan kolaborasi atau juga menggandeng rumah sakit bertaraf internasional ataupun lembaga akreditasi global sendiri Pak untuk mendukung health tourism ini sendiri? Betul, betul. Karena memang yang menjadi utama juga ini adalah kan fasilitas itu adalah nomor satu, dan juga referensi ya, kepercayaan ya. Sehingga harus punya keunggulan, keunggulan apa yang harus kita tawarkan untuk paket health tourism ini gitu ya.
Nah, tapi memang komponen lain yang selain itu tadi juga ada lain, jadi mengenai harga juga ya, harga itu juga harus kompetitif ya. Kenapa orang bisa ke luar negeri berobat? Apakah mereka mahal atau mereka murah? Ternyata bisa jadi harganya malah lebih murah dari yang di Indonesia. Nah, Indonesia gimana supaya bisa menarik market yang tadi kan gitu ya. Jadi ada banyak faktor yang mempengaruhi agar health tourism ini berhasil ya, dari mulai fasilitas, harga, pelayanan dan fasilitas lainnya. Oke, baik. Ini Pak Sarjuri, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah provinsi dan juga target-target ke depan selama 5 sampai 10 tahun ke depan ini Pak untuk mensukseskan health tourism di Sumatera Selatan sendiri? Ya, tentu harus mulai di mapping dari mulai mana kita akan melakukan program ini, dan semua harus dilibatkan ya, sehingga memang hasilnya akan sesuai yang dengan diprogramkan. Nah, tentunya kalau hospitality itu pihak dinas pariwisata itu sudah punya ininya apa, guidance-nya gitu ya, sehingga mungkin dari sana dulu nanti dari dinas pariwisata yang harus memberikan semacam SOP atau mungkin perbaikan-perbaikan untuk di pelayanan dan lain-lain, sehingga nanti memang betul sesuai dengan yang kita targetkan dan kita harapkan ataupun masyarakat harapkan terkait dengan health tourism ini ya, karena memang ini kan udah melayani orang sakit itu lebih sulit dari melayani orang yang tidak sakit, tapi ini kan hanya orang sakitnya saja tapi juga keluarganya dan lain-lain. Nah, supaya gimana sekarang ini orang sakit saja bisa dikemas sebagai pariwisata. Karena kenapa? Karena dia bisa berobat dengan senang sehingga cepat sembuh dan sebagainya. Dia percaya dengan pelayanannya, dia happy dengan pelayanannya. Nah, ini sebetulnya yang ditargetkan. Oke, baik Pak Sarjuri. Terakhir Pak, boleh diberikan closing statement dari Bapak sendiri selaku pariwisata, pelaku pariwisata, dan juga sekretaris dari PHRI Sumatera Selatan. Bagaimana harapan ke depannya ini Pak? Silakan. Ya, tentunya kami menyambut baik dari program Pak Gubernur ini tahun 2026 dicanangkan sebagai health tourism ya. Kami sangat positif dan kami sangat siap mendukung untuk program ini untuk dilibatkan ya. Dan kami juga berharap memang ini juga dari sisi rumah sakit yang sudah memadai tadi juga sudah mulai merencanakan ataupun sudah mulai juga menyambut program yang akan dikembangkan ataupun akan digalakkan oleh Pak Gubernur ini, sehingga ini sesuai dengan harapan kita semua. Pak Sarjuri selaku pelaku pariwisata dan juga sekretaris PHRI Sumatera Selatan yang telah bergabung bersama kami di Liputan Metropolis Siang, dan kita juga harapkan nih semoga health tourism ini sendiri menjadi peluang baru yang mungkin untuk meningkatkan pariwisata yang ada di Sumatera Selatan. Sekali lagi terima kasih Pak Sarjuri atas waktunya. Selamat Terima kasih, beraktivitas selamat kembali. siang.